Bagaimana caranya supaya indukan ayam setiap hari bertelur? Pakai pakan merek apa? Terus pakai obat apa? Atau ramuan apa? Kebanyakan para peternak pemula, mereka mengira bahwa yang menentukan ayam rajin bertelur atau tidak itu adalah pakan yang bagus. Dan pakan yang bagus itu harus beli pakan merek tertentu yang harganya lumayan mahal. Hal ini tidak salah, tetapi jika hanya berpatokan pada pakan merek tertentu, maka ini kurang tepat. Selamat pagi, selamat datang di channel Peternak Inovatif. Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Kemarin kami membaca salah satu komentar yang intinya ayamnya tidak lancar bertelur. Hari ini bertelur, besoknya libur. Bahkan kadang jeda libur bertelurnya itu sangat lama. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya indukan ayam lancar bertelur? Kemudian pakannya apa? Ternyata banyak juga yang mengira kalau rahasianya adalah pakan. Padahal belum tentu. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi kemampuan ayam di dalam bertelur. Kali ini kita akan sharing bersama menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ayam bertelur. Kami sudah merangkumnya, setidaknya ada 6 faktor. Ada 6 faktor yang mempengaruhi ayam itu bertelurnya lancar atau tidak. Sebelum kita lanjut, bagi yang baru mampir di channel ini silahkan subrek channel Peternak Inovatif dan like video ini. Kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan indukan ayam rajin bertelur setiap hari. Kebanyakan para peternak pemula, mereka itu mengira bahwa faktor utamanya itu adalah pakan yang bagus. Dan pakan yang bagus itu harus beli merek tertentu yang harganya lumayan mahal. Padahal ini kurang tepat, teman-teman. Jadi pakan yang bagus itu tidak selalu menjadi jaminan. Tidak menjadi jaminan ayam akan bertelur setiap hari. Ada banyak faktor lain yang menyebabkan ayam mampu bertelur setiap hari. Faktor pertama yaitu dari jenis ayamnya. Jenis ayam yang dipilih itu harus tepat. Buat teman-teman yang ingin beternak ayam, pastikan sudah menentukan jenisnya. Jenis ayam apa yang akan dipelihara? Apakah ayam pedaging, ataukah jenis ayam petelur, atau yang ayam dwiguna? Jangan sampai kita mengharapkan indukan ayam rajin bertelur, tetapi ternyata yang kita pelihara adalah jenis ayam pedaging. Sudah diberi pakan yang bagus, vitamin, terus nutrisi atau apapun pakan yang mahal, itu tidak akan berpengaruh banyak dengan hasil telurnya kalau jenis ayamnya tidak benar. Jadi pastikan untuk kita memilih jenis ayam petelur, ayam dengan genetik petelur yang kuat. Kalau tujuannya untuk mendapatkan telur setiap hari, ini galur petelur kuat wajib kita pilih. Ada ayam yang memang khusus galur petelur, ada yang khusus galur pedaging. Dan ada juga yang dikenal dengan ayam dwiguna. Ayam dwiguna ini memiliki 2 tujuan, yaitu sebagai ayam pedaging dan juga sebagai ayam petelur. Tapi perlu diingat, untuk ayam dwiguna itu tidak fokus pada satu tujuan, sehingga dari segi produksi telur biasanya akan kalah dengan jenis ayam yang memang dari ras petelur murni. Kemudian untuk pertumbuhan bobotnya juga biasanya akan kalah dengan jenis ayam yang memang tujuannya fokus hanya untuk pedaging murni. Intinya, hasil dari ayam dwiguna tidak bisa sebagus atau semaksimal ayam yang memang difokuskan khusus untuk satu tujuan. Karena konsentrasinya terbagi 2. Pakannya nanti juga akan terbagi antara ayam petelur dan ayam pedaging itu berbeda. Baik, kita lanjutkan untuk faktor berikutnya. Faktor yang kedua yaitu daya tahan tubuh ayam dan kemampuan adaptasi ayam. Kedua hal ini juga merupakan faktor penting dalam memelihara ayam petelur. Misal kita memilih jenis ayam yang memiliki kemampuan bertelur tinggi.
kita impor dari luar negeri. Tapi ternyata daya tahan tubuhnya rentan atau tidak cocok dengan iklim di daerah kita. Tidak cocok dengan iklim di Indonesia. Bisa dipastikan ayam tersebut yang awalnya kemampuan bertelurnya tinggi setelah sampai di kandang kita, produksi telurnya tidak akan bisa maksimal. Perubahan suhu, kemudian pergantian suasana lingkungan, tentu ini akan berakibat pada produktivitas telurnya. Kalau indukan ayam sakit atau mengalami stres, pasti akan menurun. Produksi telurnya akan sedikit atau bahkan berhenti bertelur. Kami yakin ada yang pernah mengalami. Ayamnya awalnya itu rajin bertelur ketika ayamnya itu dilepas liarkan, tapi ketika ayamnya ditangkap, kemudian dikurung, ditaruh di dalam kandang, akhirnya malah berhenti bertelur. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa perubahan suasana itu juga mempengaruhi produksi telur. Coba tulis di kolom komentar siapa saja yang pernah mengalaminya. Ayamnya awalnya rajin bertelur, dilepas liar, setelah dikurung di kandang malah berhenti bertelur. Kami yakin pasti ada. Sekarang masuk ke faktor yang ketiga. Faktor yang mempengaruhi produksi telur adalah pakan dan nutrisi. Faktor inilah yang paling sering diperhatikan oleh para peternak. Di sini kami hanya sedikit menambahkan bahwa khusus untuk ayam petelur, selain memperhatikan masalah protein, kita juga harus memperhatikan masalah nutrisi lainnya, terutama mineral seperti kalsium, fosfor, dan potasium. Semua nutrisi itu dibutuhkan untuk memproduksi telur, teman-teman. Inilah yang terkadang dilupakan oleh para peternak pemula. Mungkin karena awalnya mereka itu memulai ternak dari ayam pembesaran atau ayam pedaging, sehingga mereka terbiasa mengejar bobot dan terpaku pada kandungan nilai protein. Protein ini memang bagus untuk penggemukan, tetapi jika ini diaplikasikan pada ayam petelur, pada indukan, maka akibatnya bisa fatal. Kenapa bisa fatal? Karena ayam petelur jika badannya terlalu gemuk, justru produksi telurnya akan menurun. Disebabkan oleh organ reproduksinya itu akan tertimbun lemak. Lanjut ke faktor yang keempat. Faktor yang mempengaruhi produksi telur adalah kandang ayam. Kuncinya adalah kandang yang nyaman, teman-teman. Kandangnya nyaman untuk ayam. Jika cuacanya sedang panas, ayamnya tidak terlalu kepanasan. Dan saat cuacanya sedang hujan, maka kandang tetap kering, sehingga ayam juga tetap nyaman. Mengenai kandang ayam ini kami sudah pernah buatkan videonya tentang alas kandangnya, sirkulasi udaranya, kemudian ketinggian atap kandangnya, dan sebagainya. Teman-teman cari saja video-video yang sudah lama, atau kalau banyak yang berminat untuk dibahas kembali tentang kandang, ini silahkan tulis di kolom komentar. Kalau banyak yang tertarik, nanti kita buatkan lagi videonya. Sekarang lanjut ke faktor yang kelima. Ini masih ada hubungannya dengan faktor kandang, yaitu faktor sinar matahari. Kenapa sinar matahari? Karena sinar matahari ternyata sangat membantu di dalam penyerapan kalsium. Dengan adanya sinar matahari, tubuh akan memproduksi vitamin D. Inilah yang nantinya membantu dalam penyerapan kalsium. Dan kalsium itu sangat diperlukan untuk memproduksi telur. Tidak hanya untuk produksi telur saja, tetapi kalsium ini juga bagus untuk kekuatan tulang dan juga bulu ayam. Selain itu, sinar matahari juga berfungsi sebagai disinfektan alami, sehingga bisa mencegah dari virus dan juga bakteri jahat. Sehingga ayam-ayam kita akan selalu sehat dan produksi telurnya tentu akan lebih lancar, teman-teman. Baik, terakhir adalah faktor yang keenam. Faktor ini juga sering diabaikan, yaitu tangkringan ayam. Ketika kita buatkan tangkringan di dalam kandang, maka ayam akan loncat ke tangkringan, bertengger di tempat yang lebih tinggi. Biasanya saat mau tidur, saat santai, atau saat sedang berlindung dari sesuatu, mereka akan naik ke tangkringan. Tangkringan ayam ini ternyata sangat berpengaruh untuk kemampuan reproduksi telur ayam. Karena dengan sering loncat ke atas, turun, loncat, nah itu otot area reproduksi indukan itu akan terlatih bergerak dan semakin kuat, sehingga
dapat membantu proses keluarnya telur. Selain menguatkan otot, berdasarkan pengalaman kami ya, pengalaman pribadi, ayam yang terbiasa tidur di tempat tangkringan, tidur di tempat yang lebih tinggi, biasanya akan lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan ayam yang tidurnya itu di bawah atau tidur di atas tanah langsung. Itu pengalaman kami lebih rentan sakit. Sebetulnya masih ada faktor-faktor lain, tetapi karena keterbatasan pengetahuan kami, jadi tidak bisa kami sebutkan semuanya. Silakan teman-teman bantu menyebutkannya di kolom komentar. Keenam faktor yang sudah kita bahas tadi itu berdasarkan pengalaman pribadi, bisa jadi hasilnya akan berbeda dengan pengalaman peternak lain. Karena ada juga peternak yang menggunakan sistem kandang baterai atau sejenisnya yang ayamnya itu dikurung dengan kandang yang sempit, ditaruh di box-box seperti itu, tetapi di situ kan tidak ada fasilitas tangkringannya, tetapi ternyata ayamnya tetap bisa bertelur dengan lancar. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses untuk kita semua.